Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Oke, sebelum nanti Bu Masrufa melakukan coaching, kita diskusi dulu sebentar ya. Oke, Bu. Oke, jadi baik Bu Masrufa, kita mau berdiskusi tentang rubrik penilaian kita ya. Oke, rubrik penilaiannya nanti yang mau saya nilai. Jadi nanti akan saya amati nilai-nilai yang sesuai dengan rubriknya tadi, apakah sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, terus juga bagaimana respon atau tanggapan dari coachnya juga gitu ya. Nah jangan lupa juga nanti disesuaikan ya. Jadi dengan proses coachingnya diantaranya kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi di situ. Oke, siap. Jadi pertanyaan saya nih yang mau saya tanyakan ke Bu Masrufa nanti, kompetensi apa yang mau ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Dalam coaching nanti saya itu ingin mengembangkan beberapa ini ya Bu ya, kompetensi ya Bu. Yang pertama itu adalah saya ingin mengembangkan tentang presentnya, kemudian akan mendengarkan keaktifan dan juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu. Oke, kemudian kompetensi yang spesifik yang ingin ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan yang menjadi pendengar aktif itu Bu, kemudian dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dua itu ya. Oke. Kemudian terakhir ya, yang saya tanyakan nanti indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Masrufa dalam proses coaching nanti. Jadi yang indikator yang ingin saya temukan adalah saya itu ingin coach saya itu mampu menemukan solusinya sendiri Bu terhadap masalah yang dihadapi. Oke, bagus sekali. Oke, demikian dulu ya observasinya. Nanti saya lihat lagi setelah setelah observasi. Oke, siap, Bu. Silakan. Oke, hai Pak Debi. Hai Bu Oke, Masrufa. gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Masrufa. Bu Masrufa gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Pak, kita akan bicara sebentar ini ya, ngobrol-ngobrol sebentar ya, tidak lama lah, mungkin 10-15 menit ya Pak ya. Iya Bu. Oke Pak, kira-kira apa sih yang ingin Bapak ceritakan di pertemuan kali ini Pak? Sebetulnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Masrufa. Yang pertama itu terkait penyampaian materi Bu di sekolah saya. Guru-gurunya itu masih menggunakan metode konvensional Bu. Jadi metodenya itu masih ceramah gitu, yang sudah ketinggalan zaman. Oke, jadi kalau bisa saya garis bawahi nih Pak ya, di sekolah Bapak itu pendidiknya itu dalam pembelajaran itu masih menggunakan metode konvensional gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi kurang bervariatif atau kurang kurang menyenangkan mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Oke, jadi dari percakapan kali ini tuh apa sih yang Bapak inginkan sebenarnya? Saya tuh inginnya guru-guru di sekolah saya itu dalam menyampaikan pembelajaran itu lebih bervariasi lagi Bu. Oke. Jadi Pak Devi ingin mendapatkan sebuah ini ya perubahan gitu ya dalam Iya, Bu. percakapan kali ini, mungkin bisa menemukan cara atau apa gitu ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Jadi Pak Devi kalau melihat itu Pak apa namanya metode yang masih belum bervariasi gitu ya dalam pembelajarannya, kalau kita lihat dari segi skala nih Pak, skala 1 sampai 10 nih, kira-kira teman-teman yang ada di sekolah Pak Debi itu kira-kira masih berada di level berapa sih untuk variasi pembelajarannya Pak? Kalau dilihat dari levelnya Bu, guru-guru di sekolah saya itu antara 4,5 sampai 5 Bu. Bahkan 4,5 ya Pak ya? Iya. Oke, 4,5 sampai Karena masih 5. banyak guru-guru yang senior Bu, yang sudah lebih senior, yang sudah tua gitu Bu. Jadi sedangkan yang Pak Devi inginkan sendiri itu sebenarnya ada di level berapa sih Pak? Harapan besar saya Bu untuk sekolah saya itu agar guru itu bisa berada di level di atas 5 Bu. Di atas 5 Jangan
atas ya? 5, bisa 7, 8, bahkan kalau bisa 9. Oke, bisa 9 gitu ya. Iya. Nah, kira-kira nih untuk saat ini nih Pak, kalau seandainya bisa mencapai, bukan jangka yang panjang ya Pak ya, untuk saat ini, itu kira-kira mereka sebenarnya bisa mencapai berapa sih Pak? Ya saya nggak mulu-mulu saja Bu ya. Dari guru senior yang masih banyak sekali Bu, dibanding yang gurunya yang masih muda, di angka level 8 itu sudah, menurut saya sudah bagus sekali Bu. Sudah bagus ya Pak Iya. ya. Oke. Pak, dari harapan Bapak nih bisa mencapai di angka 8 bahkan di angka 10 nih pinginnya ya Pak. Itu kira-kira apa sih yang bisa Pak Debi lakukan gitu untuk mereka supaya Ya. bisa mencapai itu? Iya Bu, mungkin butuh pembiasaan atau proses yang panjang ya Bu ya, nggak bisa sedikit, tidak hanya butuh waktu sebentar, mungkin waktunya itu cukup lama Bu, yaitu memerlukan pendampingan Bu, Pendampingan secara ya? individu. Mungkin Jadi- ada cara lain Pak selain pendampingan? Ya salah satunya juga pemberian pelatihan Bu, pelatihan Latihan mandiri ya? Oke. Bu. Bisa melalui yang sekarang itu platform Merdeka Mengajar Bu. Oh gitu ya. Iya. Nah, Dan ada kegiatan workshop oke. seperti itu. Ya. Nah, gini nih Pak, kalau melihat kan ada beberapa cara nih yang akan Pak Debi lakukan nih kira-kira. Itu kira-kira yang paling diminati mereka itu melaksanakan dengan senang gitu ya. Akhirnya itu bisa diterapkan. Itu kira-kira cara yang mana sih Pak? Mungkin diadakan workshop Bu. Workshop itu Workshop ya. pembelajaran. Oke, Ya. kalau workshop bareng-bareng Bareng-bareng gitu ya. itu Oke. lebih have fun sepertinya. Oke, lebih menyenangkan gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak, kira-kira dari ketiganya itu yang akan Bapak Debi lakukan atau hal yang paling mudah lah dari 3 opsi itu yang akan dilakukan yang mana dulu sih Pak? Yang pertama itu saya ingin memberikan usul kepada kurikulum itu untuk mengadakan workshop Bu, workshop pembelajaran. Oh, workshopnya dulu Iya, ya Pak ya. workshopnya dulu. Oke. Setelah teman-teman guru itu sudah mulai paham Ya. untuk meningkatkan metode pembelajaran, mereka bisa melakukan pelatihan mandiri Bu. Oke. Ya, untuk Jadi pengembangan bertahap selanjutnya. ya. Iya, bertahap betul. ya Pak ya. Iya betul. Oke Pak. Pak, kira-kira untuk kegiatan tersebut itu siapa sih yang bisa membantu Pak Debi dalam hal ini? Yang pasti itu kepala sekolah Bu. Oke. Kepala sekolah, terus bagian kurikulum itu penting sekali Yang Bu. berperan penting gitu Berperan ya Pak ya? penting sekali. Oke Pak, kemudian kira-kira kapan nih Pak Debi mau melaksanakan itu? Harapan besar saya secepatnya Bu. Cepatnya ya? Minggu depan ini kalau bisa direncanakan langsung besoknya lagi eksekusi Bu. Oke, hal pertama yang akan dilaksanakan besok kapan? Di minggu-minggu ini nih, apa Iya. dulu nih yang Pak Debi mau lakukan Ya, nih? perencanaan dulu Bu. perencanaan Diskusi dulu. bareng kepala sekolah Oke. dan pakar kurikulum. Oke, diskusi dulu ya Pak ya. Hmm. Jadi nanti setelah diskusi baru akan ada perencanaan, setelah itu baru dilaksanakan. Betul sekali Bu. Kapan Pak minggu-minggu ini bisa dilaksanakan? Bisa Bu, harapan Oke. besar saya minggu depan Bu. Iya, cepatnya ya Pak ya. Cepatnya. Oke, nah Pak, ke waktunya nih kan udah mepet nih Pak ya. Jadi Oh, kita iya. nggak bisa bicara. Walaupun tadi sudah panjang lebar kemana-mana, ternyata Iya. melihat waktu ini kok sudah hampir nih Pak, udah gelap juga gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Oke Pak, jadi Iya. apa sih yang Pak Debi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya Bu, yang pertama itu saya ingin merealisasikan dan berkoordinasi terkait metode pembelajaran Bu yang merubah rekan-rekan guru di sekolah saya yang sebelumnya konvensional sekarang sudah bervariasi. Itu ya, jadi Bapak Debi sudah mendapatkan mendapatkan gambaran harus gimana gitu ya supaya Pak. ada perubahan di sekolah Bapak gitu Betul, ya. iya. Oke Pak, kayaknya percakapan kita memang harus cukup sampai di sini nih Pak ya. Dan gini Pak, ini kan besok kan Pak Debi melakukan ini melaksanakan rencana aksinya nih. Jadi setelah itu mungkin di minggu-minggu depan setelah Pak Debi melaksanakan itu kita bisa ketemu lagi ya Pak. Bisa Bu? Iya, jadi kita akan berbincang-bincang lagi. Ya. Saya juga pengen tahu nih gimana hasilnya nih. Siap. Jadi penasaran saya ini. Ya, Bu, Oke, karena siap. Pak Debi ini sudah luar biasa sekali. Sudah punya pemikirannya seperti itu untuk melakukan perubahan di sekolah. Siap. Oke, terima kasih Pak untuk Sama-sama, hari ini. Bu Oke, sehat Rufa. selalu ya Pak. Iya. Assalamualaikum Mas Rufa. Ya, waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sudah selesai Iya, kegiatan Bu. coachingnya. Lega ya Bu saya. Oh lega, alhamdulillah. Oke. Tadi setelah melakukan coaching, saya sebelum kita tutup ya Bu, nanti saya akan ada beberapa pertanyaan ini diantaranya saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan lagi di coaching gimana Ibu? Ini menurut saya ya Bu, kayaknya saya sudah melakukan tahapan alur tirta itu dengan runtut gitu. Kemudian saya juga senang sekali bisa berbincang dengan Pak Debi tadi dengan dengan permasalahannya. Kemudian kita coba menggali dan alhamdulillah sudah mendapatkan rencana solusi gitu Bu yang akan dilaksanakan oleh Pak Debi tadi, dan tentunya juga sesuai dengan prinsipnya coaching gitu. Luar biasa. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang tadi Ibu Mas Rufah lakukan dengan Pak Debi tadi sudah berjalan dengan baik ya. Proses alur tirtanya juga betul seperti yang Bu Mas Rufah tadi katakan, sudah terlihat dengan baik. Tadi juga sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsipnya coach ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya ini sebelum kita tutup ya. Kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Mas Rufah terkait dengan proses coaching? Oke, jadi sebenarnya saya ini masih belum merasa cukup ya Bu ya. Saya itu masih pengen terus memperbaiki, terutama saya ingin meningkatkan pada proses coachingnya. Jadi proses di coaching itu saya ingin yang lebih maksimal lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot, menggali informasi yang dari coach gitu, dan juga cara menggali untuk menemukan solusi itu saya ingin menerapkan lagi gitu. Luar biasa. Terima kasih Bu Mas Rufah. Semoga observasi kita hari ini bermanfaat ya. Oke, Oke, Bu. semangat Amin. terus ya. Iya, Oke, semangat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.